Bukannya turun sih. Iya. Belum nyampe gym. Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, perumahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dilanda banjir sejak Selasa pagi hingga kini di hari Rabu. Awal ketinggian banjir hanya 1 meter, namun saat ini lebih tinggi mencapai 4 meter. Ketinggian air banjir di perumahan Durenjaya Bekasi, Bekasi Timur alami ketinggian mencapai 120 cm. Sebelumnya, ketinggian air hanya 60 cm saja. Air terus meningkat sejak kemarin pagi hingga malam hari. Namun, hari ini, di pagi jelang siang hari, air mulai surut. 300 rumah mengalami kebanjiran, baik yang berada di dataran tinggi maupun rendah. Hampir seluruh rumah di perumahan Durenjaya terendam banjir. Banjir lebih tinggi dibandingkan siklus 5 tahunan yang lalu. Saat ini ketinggian air di perumahan yang berada dataran rendah sudah mencapai 4 meter, sedangkan di tahun 2020 hanya 2 meter saja. Saat ini ketinggian air di perumahan Durenjaya Bekasi yang berada di dataran lebih tinggi sudah mencapai 2 meter, sedangkan di tahun 2020 kurang dari 1 meter. Banjir di perumahan Durenjaya Bekasi, Bekasi Timur disebabkan oleh luapan aliran Kali Bekasi imbas dari hujan di wilayah Hulu, Bogor, Jawa Barat. Banjir berangsur surut, namun durasi surut air banjir lebih lama dibandingkan tahun 2020. Warga yang terdampak berasal dari RW 09, RW 10, RW 11, dan RW 12. Kebanyakan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Sementara itu, listrik masih mati sejak kemarin. Di depan kan putrinya nggak nyembuh, putri-putrinya. Tapi kalau rumah enggak. Ya, udah lantai 2. Pemirsa, jalan di dekat jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar sejak hari Selasa kemarin. Hingga kini akses jalan tersebut belum dapat dilintasi. Seperti inilah penampakan lubang besar akibat jalan ambles di Jalan Kemang Pratama Raya. Jalan di ujung jembatan ini biasa digunakan warga yang ingin masuk ke dalam kompleks Kemang Pratama dari arah Jalan Pekayon Raya. Nampak lubang tersebut dipenuhi dengan bebatuan dan tanah yang hancur diterjang arus sungai. Di pagi ini hari Rabu tanggal 5. Selain itu terdapat juga beberapa pipa dan tumpukan kabel yang berada di dalam lubang tersebut. Untuk sementara akses jembatan ditutup sehingga warga yang hendak keluar masuk kompleks harus menggunakan jembatan lain untuk melintas. Kondisi terkini di jembatan Kemang Pratama. Banjir yang merendam Kota Bekasi, Jawa Barat semakin meluas. Wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir kini ikut terendam, salah satunya di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Puluhan mobil yang berada di pertokoan di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat ini terendam banjir. Datangnya air banjir secara tiba-tiba membuat pemilik mobil tidak sempat untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Mereka pun harus pasrah, kendaraannya terendam lebih dari setengah badan mobil. Sementara itu sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin atau mogok. Pemilik mobil dibantu warga harus mendorong kendaraan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya mobil, sejumlah motor juga mengalami mogok. Ketinggian banjir membuat akses jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sengaja memang dimatikan. Posisinya kerendam sudah sampai seleher motor, tapi posisi masih hidup. Kerendamnya gara-gara ditinggal atau gimana? Memang nggak ditinggal, cuma karena memang posisi sudah terjebak hujan, air datangnya cepat.
sempet, jadi nggak sempet kita ngamanin motor, dan di dalam juga banyak motor, mobil yang masih terjebak terendam banjir di dalam. Berarti di sana lebih dalam lagi, Pak? Pusat saya, jadi hampir ya semeter lebih. Dari jam berapa, Pak, ini, Pak? Lebih naiknya sih dari sekitar jam 3 itu udah mulai naik. Cuma yang paling parah tadi itu menjelang jam 4, menjelang subuh sampai dengan habis subuh tuh air makin naik ketinggian. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung ke posko pengungsian di Gor Otista, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi para pengungsi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau posko pengungsian korban banjir di Gor Otista, Jakarta Timur pada Rabu sore. Setibanya di pos pengungsi, Pramono langsung meninjau lokasi sambil menyapa warga. Di depan korban banjir, Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik di posko pengungsian. Selain itu, Pramono juga berjanji bahwa Pemprov Jakarta akan terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera diminimalisir. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya datang ke Gor Otista ini di Bidara Cina. Yang pertama saya ingin tahu apa dan bagaimana yang terjadi bagi para warga yang terdampak pada hari ini. Alhamdulillah dari laporan secara langsung dari warga, mereka semua mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kekurangan apapun, makanan cukup, mereka juga bisa berbuka puasa, sahur cukup, dan bahkan menurut mereka lebih. Tadi bahkan ada anak kecil yang sengaja memang saya ingin mendengarkan. Anak kecil kan biasanya jauh lebih jujur. Mereka mengatakan semuanya bahkan rata-rata lebih senang di sini daripada di rumahnya. Tetapi apapun yang terjadi, maka pemerintah Jakarta siap untuk mengantisipasi, termasuk kalau kemudian tanggal 11 Maret sampai dengan 20 Maret memang akan ada curah hujan seperti yang dilaporkan oleh BMKG. Walaupun pemerintah Jakarta tadi saya sudah memerintahkan untuk melakukan modifikasi dari awal supaya kemudian curah hujannya tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana memang di beberapa wilayah terutama di Bogor dan sekitarnya curah hujannya itu ada yang bahkan sampai di atas 200. Memang kalau di atas 150 pasti beban itu akan menjadi beban Jakarta, dan kalau itu terjadi kemungkinan besar akan terjadi banjir. Kemarin saya bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Sosial, Wali Kota terkait, kita sudah melihat di lapangan, termasuk melihat di pintu air Manggarai, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi terkini dari banjir wilayah Kebon Pala dengan rekan kami Indra Setiabudi dan kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi bersama rekan kami Henry Aprila. Selamat malam Indra Setiabudi dan Henry. Indra, seperti apa situasi saat ini di Kebon Pala? Indra, mohon maaf kami tidak mendengar audio Anda. Indra, sambil diperbaiki sambungan audionya, saya ke Henry terlebih dahulu. Henry, bagaimana situasi saat ini di Pondok Gede Bekasi? Henry. David, kalau untuk saat ini, kalau informasi yang kami dapat perbaharui, di mana memang sedang dilakukan proses pembagian oleh korban yang terdampak dari banjir yang terjadi di kawasan Pondok Gede, Kelurahan Jati Asih, tepatnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kalau kami lihat saat ini sedang ada proses pembagian yang dilakukan oleh Marwara Sirait atau ARA, ini selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Terpantau memang kalau sebelumnya kami dengar informasi
informasinya ada sejumlah kekurangan yang masih disampaikan oleh para korban. Salah satunya adalah alat kebersihan atau untuk mandi, kemudian juga ada alat-alat seperti halnya popok, kemudian juga ada beberapa pakaian yang memang dibutuhkan oleh warga sekitar. Kemudian juga untuk saat ini memang proses dari pembagian masih terus berlangsung, yang kemudian ini sudah dilakukan sejak tadi ketika waktu berbuka puasa. Nah, kemudian juga untuk saat ini memang kami lihat di tempat pos evakuasi, tepatnya di kantor BNPB ini, untuk warga yang mengambil ataupun mengantri untuk nantinya mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah sendiri. Ini yang langsung dibagikan oleh Marwara Sirait selaku Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Ini cukup tertib, David. Kami lihat masyarakat cukup tertib untuk dapat mendapatkan bantuan yang didapatkan. Kemudian selain itu, David, kalau kami lihat juga ini sedikit informasi kita ulas kembali. Ini banjir yang terjadi di kawasan dari Pondok Gede Permai. Ini sudah dikatakan surut atau air sudah tidak ada, yang kemudian ini tinggal tersisa lumpur saja. Yang kemudian ini harapan dari masyarakat, rumah-rumah yang terkena banjir ini dapat terselesaikan pembersihan secara cepat yang dibantu oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Nah, untuk mengetahui, kita coba tanya langsung ke salah satu warga yang mendapatkan bantuannya, ya yang sedang mengantri. Ini kita coba tanya ke salah satunya yang sedang mendapatkan bantuannya, David. Mbak, mohon maaf, selamat malam. Ya. Dengan Mbak siapa? Meli. Mbak Meli ini gimana? Kan sudah bantuannya sebelumnya kurang di popok, kemudian alat mandi sekarang seperti apa, sudah terpenuhi atau belum? Sudah terpenuhi. Alat mandinya tadi habis sabunnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau dilihat ini kan air sudah menyurut. Kemudian rumahnya gimana, Bu? Sudah dibersihkan atau alat-alat bersihnya sudah ada atau belum? alat bersihnya sih kurang, tapi udah kita usahakan, yang penting yang ada-ada aja. Gitu. Kalau untuk konsumsi gimana, Ibu, untuk saat ini? Saya tadi dikasih dari pihak gereja, untungnya. Jadi aman. Jadi sudah aman ya tandanya ya. Ibu selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, David, seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu korban, sedikit perbincangan kami, memang untuk kebutuhannya sudah cukup. Kemudian untuk saat ini memang masih dilakukan proses antrian yang masih dilakukan oleh warga ataupun korban yang terdampak dari kejadian banjir yang terjadi di Pondok Gede Permai. Untuk saat ini kita akan terus pantau karena nantinya akan disampaikan langsung konferensi pers ataupun keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, yakni Marwara Sirait. David. Baik, terima kasih Henry, nanti kami kembali kepada Anda. Namun saat ini kita memantau situasi banjir di Kebonpala. Indra, seperti apa situasinya saat ini? Selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini terkait banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Pantauan kami tadi pagi hingga sampai Rabu malam pada hari ini memang sudah surut yang cukup signifikan, Davi dan juga pemirsa. Kalau kita pantau 2 hari kemarin, ini ketinggian debit air tepatnya di Kebonpala, di berbagai RW di Kebonpala ini mencapai angka 2 hingga 2,5 meter, Davi dan juga pemirsa. Di mana proses evakuasi dan penjemputan masyarakat yang terjebak banjir dilakukan sangat dramatis, Davi, oleh pihak dari pihak kepolisian, BPBD maupun juga dari Sudin penanganan air begitu, dan bahwasanya memang kalau pantauan kami terlihat memang sudah surut, dan kami juga melihat tadi di lapangan bahwa sebagian masyarakat ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing dikarenakan sebagian rumah ini sudah tidak terdampak banjir sehingga mereka hanya bisa melakukan untuk membersihkan rumah saja. Dan kalau Davi dan juga pemirsa dapat kami informasikan situasi terkini, Davi, Anda bisa saksikan untuk terkait pengungsian, Davi, meskipun air sudah surut namun sebagian masyarakat masih memilih mengungsi di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang mana mereka ini mengeluhkan terkait listrik ini masih sebagian rumah masih padam, Davi, sehingga mereka melakukan kegiatan untuk membersih-bersih ini terganggu dikarenakan pompa air tidak menyala dan juga sebagian besar pompa air ini terkena air sehingga tidak berfungsi secara normal. Dan Anda bisa saksikan sebagian masyarakat juga ada yang sudah mulai pulang. Dan kalau kita bahas terkait jumlah pengungsi pada Rabu malam hari ini sekitar kurang lebih 20-30 orang saja, Davi, mengingat kebanyakan masyarakat ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kalau terkait masalah
kebutuhan sehari-hari, apalagi di momen Ramadan, dari sahur hingga buka puasa ini memang dari Jakarta, dari Pemda Jakarta, di instansi terkait ini melakukan upaya pemberian pelayanan yang sangat baik bagi para pengungsi, yang mana terkait makanan, pakaian bersih, dan alas tidur, hingga sahur pun mereka tetap mendistribusikan walaupun kemarin berada di dalam penuh banjir begitu. Yang mana ini upaya mereka dalam membuat kenyamanan bagi masyarakat selama di dalam pengungsian. Dan selain itu juga kami juga memantau bahwa saya tadi juga rutin dari pihak dari kesehatan juga selalu mengecek, terutama kami juga mengecek tadi melihat secara langsung bahwa saya tim kesehatan ini mengecek lansia, anak-anak, dan ini perlu diperhatikan karena kan memang untuk cuaca di Kebon Pala ini dan area yang kotor akibat banjir ini sangat rawan sekali rentan dalam masyarakat terkena penyakit, sehingga para pihak kesehatan ini berupaya setiap harinya ini mengontrol secara langsung, Davi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kami memastikan bahwa situasi di Kebon Pala ini sudah termasuk kondusif, yang mana tadi hampir 2 meter hingga saat ini sekitar 30 cm saja, Davi. Di mana mobilitas masyarakat sudah bisa dilakukan seperti sedia kala, meskipun terkendala dengan alat kebersihan, dikarenakan alat kebersihan mereka sudah mengapung, terbawa air. Oleh sebab itu mereka hanya membutuhkan alat kebersihan, dan kami juga tadi memantau bahwa pihak kepolisian maupun juga BPBD melakukan proses penyemprotan ataupun membantu dalam masyarakat dalam proses pembersihan dari ruang lingkup di beberapa RW di Kebon Pala, Jakarta Timur ini. Untuk mempermudah, selain itu juga tadi juga sempat kami melihat dari Polairut juga melakukan pendistribusian makanan untuk berbuka puasa. Dan pada momen ini pihak Polair juga menyediakan 400 makanan yang siap dimakan untuk berbuka puasa. Selain itu juga, dan selain makanan semua tercukupi, Davi. Sementara itu, Davi dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari posko pengungsian di Kebon Pala. Sebelumnya ada Hendri Aprila melaporkan langsung dari Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.